Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Putri Official. Oke, halo adik-adik semua, dimanapun kalian berada, salam pramuka. Halo adik-adik semua, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pramuka. Oke, kemarin sudah dibahas apa itu pramuka, terus dari mana sumbernya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pengertian sifat dan fungsi kepramukaan. Nah, sebelum kita ke materi, kalian harus tahu dulu perbedaan antara pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Oke, sekarang sudah ada yang tahu apa itu pramuka? Oke, kalau misalkan ada yang belum tahu, pramuka itu adalah orangnya, sedangkan kepramukaan adalah pendidikannya, dan gerakan pramuka adalah organisasinya. Jadi, sebelum kita mengetahui pengertian luasnya, kita harus tahu dulu pengertian sederhananya seperti apa. Nah, jadi yang sudah tadi saya katakan, pramuka itu adalah orangnya, kepramukaan adalah pendidikannya, dan gerakan pramuka adalah organisasinya. Oke, sampai sini sudah pada tahu ya perbedaan antara pramuka, kepramukaan, dan gerakan pramuka. Nah, adik-adik, kita lanjut ke pengertian dan fungsi kepramukaan. Nah, di sini udah ada yang tahu belum pengertian kepramukaan menurut Bapak Badan Pawal? Ayo, siapa yang tahu? Tidak ada? Kalau misalkan nggak ada, saya akan kasih tahu ya. Kepramukaan menurut Bapak Badan Pawal yaitu bukanlah suatu ilmu yang harus dipelajari dengan tekun, bukan pula merupakan kumpulan ajaran-ajaran dan naskah-naskah dari suatu buku. Kepramukaan adalah suatu permainan yang menyenangkan di alam terbuka, tempat orang dewasa dan anak-anak pergi bersama. Mengadakan pengembaraan bagaikan kakak beradik, membina kesehatan dan kebahagiaan, keterampilan dan kesediaan untuk memberi pertolongan yang membutuhkannya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kepramukaan itu bukanlah dari suatu buku ataupun sebuah rumus. Jadi, kepramukaan itu adalah suatu permainan yang menyenangkan tetapi di dalamnya mengandung sebuah pendidikan. Nah, pendidikan seperti apa? Yaitu pendidikan yang membangun sebuah karakter untuk anak-anak pramukanya menjadi lebih dewasa kelak suatu saat nanti. Nah, seperti itu. Jadi kepramukaan itu bukan dari buku, bukan pula seperti rumus-rumus, seperti materi lainnya gitu, bukan ya. Tapi kepramukaan itu adalah sebuah permainan yang menyenangkan, seperti itu. Nah, sampai sini ya sudah pada paham tentang kepramukaan. Itu baru pengertian ya. Sekarang kita lanjut ke sifat kepramukaan. Nah, sifat kepramukaan itu ada 3. Yang pertama, nasional. Yang kedua, internasional. Dan yang ketiga, universal. Apa sih artinya nasional? Kepramukaan itu diselenggarakan di negaranya masing-masing sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing tersebut. Jadi, kepramukaan itu dilaksanakannya hanya di negara tersebut sesuai kebutuhannya, seperti itu. Sedangkan internasional, apa pengertian dari internasional? Yaitu kepramukaan harus dapat mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama anggota. Jadi, internasional itu artinya seorang pramuka harus bisa mengembangkan rasa persaudaranya. Jadi jangan membedakan apa itu ras, apa itu agama, apa itu budaya. Jadi kita sama. Kita adalah seorang pramuka, seperti itu. Mau orang tersebut adalah pramuka ataupun bukan pramuka, tetap kita harus menjalin sebuah persaudaraan.
Oke, sekarang yang ketiga yaitu universal. Artinya, kepramukaan itu dapat berlaku untuk siapa saja serta dapat diselenggarakan di mana saja. Nah, ini berbeda dari yang nasional tadi. Kalau yang nasional itu dapat diselenggarakannya hanya di negara tersebut sesuai kebutuhannya. Nah, sedangkan untuk universal itu mau dimanapun diselenggarakannya itu bisa seperti itu. Nah, sekarang untuk siapa saja sih kepramukaan itu? Nah, di pramuka itu ada beberapa golongan. Yang pertama ada golongan siaga, yang kedua ada golongan penggalang, yang ketiga ada golongan penegak, yang keempat ada golongan pandega, dan yang kelima ada golongan dewasa. Nah, seperti itu. Jadi pramuka itu boleh untuk siapa saja. Jadi kita tidak membatasi mau itu siaga, penggalang, penegak, pandega, dewasa, semuanya itu adalah anggota pramuka. Nah, seperti itu. Itu ada sifat kepramukaan. Nah, sampai sini udah pada paham belum tentang sifat kepramukaan? Awas ya, jangan lupa sifat kepramukaan itu ada 3. Yang pertama nasional, yang kedua internasional, dan yang ketiga universal. Oke, kita lanjut lagi ke fungsi kepramukaan. Tadi pengertian sudah, sifatnya sudah, sekarang fungsi kepramukaan. Kepramukaan itu berfungsi untuk apa sih, gitu kan ya? Nah, fungsi kepramukaan juga sama, ada 3, yaitu yang pertama merupakan kegiatan yang menarik, yang mengandung pendidikan bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Nah, yang kedua merupakan suatu pengabdian bagi para anggota dewasa, yang merupakan tugas memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Nah, yang ketiga merupakan alat bagi masyarakat, negara, atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, alat bagi organisasi atau negara untuk mencapai tujuannya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang tadi pertama merupakan kegiatan yang menarik untuk anak-anak, remaja, maupun pemuda. Nah, kan sering denger ya, kalian pasti sering lah pokoknya yang namanya kemah, camping, apalagi ya bahasanya, pokoknya menginap seperti itu. Nah, di sana itu tidak hanya menginap saja gitu ya. Yang namanya kemah itu di pramuka tidak hanya sekedar menginap atau memindahkan tidur, tidak ya. Jadi di sana itu kita ada yang namanya sebuah pendidikan, sebuah permainan, tapi kebanyakannya adalah permainan. Hanya saja permainannya mengandung pendidikan, seperti itu. Oke. Nah, lanjut ya, yang kedua yaitu tentang pengabdian untuk anggota dewasa. Nah, di kepramukaan itu anggota dewasa sudah dapat membina anggota yang muda. Contohnya anggota siaga, anggota penggalang, anggota penegak. Jadi seorang pembina itu harus memiliki jiwa keikhlasan untuk sebuah pengabdian. Jadi membagikan ilmunya untuk para adik-adik. Nah, yang ketiga itu merupakan kepramukaan berfungsi sebagai alat untuk masyarakat. Nah, kita kan hidup di lingkungan masyarakat ya, pasti kita membutuhkan. Kalau kita itu adalah manusia sosial, manusia yang membutuhkan masyarakat, jadi saling ketergantungan seperti itu. Nah, di kepramukaan juga sama, kita diajarkan untuk bisa merangkul masyarakat. Kalau misalkan kita biasanya di kampung suka ada yang namanya gotong royong ya. Nah, kita juga dapat membantu di sana. Kita sudah diajarkan cara memilah sampah, cara menjernihkan air, nah seperti itu. Jadi di kepramukaan itu ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang dapat diamalkan di masyarakat. Nah, contoh lainnya juga seperti yang sudah bisa tali temali. Nah, dapat membuat sebuah jemuran. Jadi kalau misalkan anak pramuka gak usah beli jemuran ya, kita bikin aja dari tali sama tongkat. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya untuk fungsi kepramukaan. Sama ada 3 ya, seperti sifat kepramukaan. Yang pertama jangan lupa yaitu adalah pendidikan yang menarik, yang kedua pengabdian, dan yang ketiga sebagai alat untuk masyarakat.
kita lanjut ke gerakan pramuka. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwa gerakan pramuka adalah sebuah organisasi. Organisasi apa? Organisasi pramuka tentunya. Nah, di sini gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa, dan menjaga, membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Nah, gerakan pramuka itu sebuah organisasi yang sangat menjunjung tinggi untuk masyarakat dan negara, seperti itu. Jadi gerakan pramuka itu bukan organisasi sembarangan, organisasi yang memiliki tujuan yang sangat jelas ya. Nah, seperti itu. Sudah paham ya pengertian dari gerakan pramuka itu. Nah, sekarang lanjut ke sifat gerakan pramuka. Sifat gerakan pramuka juga ada 3. Yang pertama, gerakan pramuka adalah organisasi pendidikan yang keanggotaannya bersifat sukarela, mandiri, tidak membedakan suku, ras, golongan, dan agama. Nah, seperti yang tadi sudah saya bilang ya dari sifat kepramukaan, bahwa pramuka itu tidak membedakan suku, ras, maupun golongan, seperti itu. Nah, yang kedua, gerakan pramuka bukan organisasi sosial politik, bukan bagian dari salah satu organisasi sosial politik, dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis. Nah, jadi jangan beranggapan bahwa organisasi pramuka itu berkaitan dengan organisasi politik. Jadi kita netral ya, tidak boleh membedakan antara politik satu dengan politik lainnya, seperti itulah. Nah, yang ketiga, gerakan pramuka menjamin kemerdekaan tiap-tiap anggotanya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaannya itu. Nah, kalau yang tadi gerakan pramuka tidak membedakan suku, ras, dan golongan. Nah, yang ketiga ini, bahwa gerakan pramuka itu tidak membedakan antara agama, mau itu kepercayaan atau agama apapun, kita saling toleransi, seperti itu. Jadi gerakan pramuka itu memerdekakan setiap anggotanya untuk memeluk agama manapun. Nah, sampai sini sifat gerakan pramuka sudah pada paham belum? Kalau belum, ulang lagi ya. Tadi sifat gerakan pramuka itu ada 3. Yang pertama merupakan gerakan pramuka itu bersifat sukarela, tidak pernah membedakan antara suku, ras, dan golongan. Nah, yang kedua, itu gerakan pramuka bukan merupakan organisasi sosial politik. Dan yang ketiga, gerakan pramuka dapat memerdekakan anggotanya untuk memeluk agama manapun. Sampai sini, paham ya? Awas, jangan lupa loh. Sekarang lanjut lagi ke fungsi gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka fungsinya itu ada 4. Yang pertama, sebagai pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang keempat adalah permainan yang berorientasi pada pendidikan sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, sampai sini paham ya bahwa fungsi gerakan pramuka itu ada 4. Ulangi lagi. Yang pertama, sebagai pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Nah, yang ketiga, sebagai pengabdian kepada masyarakat dan orang tua. Yang terakhir, yaitu permainan yang berorientasi pada pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pasal 3 Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
Oke, materinya sudah selesai adik-adik. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.